Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Bab 3339. Saya tahu meskipun Anda tidak memberitahu saya. Bab 9006 sampai dengan bab 9010. Terima kasih Jazakonullah khairan kasiran. Kepada Nona Rismawati, SH yang sudah kirim 2 super tanknya. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda. Dan semoga dilancarkan dalam segala urusannya serta disehatkan juga berserta seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Mimin telat menyambut karyana kemarin 3 hari Mimin kurang sehat. Upload juga dikerjakan sama istri. Sekali lagi mohon maaf bila dalam upload ada beberapa kesalahan. Oke, mari kita lanjutkan lagi cerita Ye-chen-nya. Hattori Hanzo tiba-tiba berlutut di depan Ye-chen untuk mengungkapkan kesetiaannya, yang sesaat mengejutkan semua orang. Bahkan Mitsui Yoshitaka dan putrinya Mitsui Shinmei tidak mengetahui wajah asli Hattori Hanzo. Hal ini terutama karena meskipun Iga Ninja dan Hattori Hanzo sangat terkenal di Jepang, banyak orang yang tidak mengetahui identitas aslinya. Ninja Jepang dikatakan sebagai pejuang yang sangat berhati-hati. Tetapi sebenarnya mereka adalah pejuang yang tidak senonoh. Di antara beberapa keterampilan inti yang mereka latih dengan keras setiap hari, salah satu keterampilan yang paling penting adalah berusaha untuk tidak terlihat oleh orang lain di ikat pinggang celananya saat keluar di hari kerja. Mereka punya banyak alat peraga. Separuhnya digunakan untuk menyakiti orang, dan separuhnya lagi digunakan untuk bersembunyi. Mitsui Yoshitaka benar-benar tidak menyangka bahwa Ninja Iga, sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, akan datang ke Kubah untuk melapor kepada Ye-chen di saat kritis. Namun, hati cemas Mitsui Yoshitaka benar-benar rileks saat ini. Melihat pertarungan para ninja Iga, ditambah dengan kekuatan ajaib Ye-chen, saya rasa hidup saya bisa terselamatkan malam ini. Ye-chen bertanya pada Hattori Hanzo saat ini, saat kamu masuk, bagaimana situasi di luar? Hattori Hanzo berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Ye. Ketika saya bergegas masuk dengan bawahan saya, banyak orang sudah tewas di luar. Jika dilihat secara kasar, ada sekitar selusin mayat. Mereka semua mengenakan jas hitam dan seharusnya menjadi pengawal. Ye-chen berbalik dan bertanya pada Mitsui Yoshitaka, mengapa orang-orangmu begitu jahat? Kamu tidak mengatakan itu. Bisakah mereka menghentikan ribuan pasukan? Ini, Mitsui Yoshitaka juga sedikit bingung dan berkata dengan canggung, semua pengawalku adalah prajurit top yang telah pensiun dari pasukan khusus pasukan bela diri Jepang. Masuk akal bahwa meskipun mereka menghadapi samurai, mereka tidak bisa dirugikan. Saya tidak tahu apa alasannya hari ini. Ye-chen bertanya lagi, apakah pengawalmu tidak punya senjata?
Mitsui Yoshitaka? Ya, Ye Chen bertanya lagi. Lalu mengapa kamu tidak mendengar suara tembakan? Mitsui Yoshitaka berkata dengan canggung. Ini, saya tidak tahu ini. Tapi jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan menyelidikinya. Ye Chen berkata dengan dingin. Pernahkah Anda memikirkannya? Tidak lama setelah bunga gelap di Amerika Serikat jatuh, kami berada di pusat kota, dan puluhan ribu penonton di luar meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang di luar menerima berita, mengumpulkan prajurit, dan bergegas. Waktunya tidak bisa terlalu singkat. Bukankah kamu baru saja meminta orang-orangmu datang dengan helikopter untuk mendukungmu? Di sini. Mitsui Yoshitaka mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Ye, apakah maksud Anda orang-orang ini seharusnya sedang menyergap di dekat sini? Ye Chen mengangguk dan berkata, kamu bereaksi sangat cepat kali ini. Kelompok orang ini datang terlalu cepat. Tidak mungkin mereka datang setelah menerima berita dari Anhua. Pada titik ini, Ye Chen berhenti sebentar, menatapnya, lalu ketawana, dan berkata, karena orang-orang ini tidak datang ke sini setelah menerima berita, maka orang yang ingin mereka bunuh seharusnya bukan tawana. Wajah Mitsui Yoshitaka menegang dan dia tanpa sadar bertanya, Tuan Ye, apa implikasinya? Para pejuang ini ada di sini untuk membunuhku? Ye Chen bertanya balik, apalagi? Menurutmu apakah mereka ada di sini untuk membunuhku? Audio milik Soccer Mitsui Channel. Yoshitaka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku hanya tidak mengerti. Ye Chen melambaikan tangannya. Otakmu bergerak terlalu lambat, dan sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Ye Chen segera berkata kepada Hattori Hanzo, minta anak buahmu untuk menjaga kedua sisi jalan. Selama seseorang mendekat, teriaklah agar mereka pergi tanpa menunggu kamu melihatnya. Siapapun yang bersikeras mendekat tanpa mendengarkan bujukan akan menjadi dibunuh secara langsung. Hei! Hattori Hanzo langsung berkata kepada ninja yang dibawanya. Semua ninja Iga mematuhi perintah dan menjaga jalan dengan ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Untuk mencegah musuh membawa senjata berat, semua orang siap dengan senjata rahasianya dan senjata tersembunyi lainnya. Selama siapapun yang berani menunjukkan wajahnya akan segera dibunuh. Sekelompok ninja segera menerima perintah dan bersiap menjaga kedua lorong tersebut. Pada saat ini, Ye Chen berjalan ke arah para prajurit yang sedang berlutut di tanah. Langsung mengangkat prajurit buta itu dengan satu tangan. Dan bertanya dengan suara dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kamu berkata sejujurnya, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak berbicara, aku akan mengambil nyawamu. Meski lelaki itu ketakutan, ia tetap bertahan dan berkata, saya masih punya keluarga dan anak. Jika saya meninggal, keluarga saya akan mendapat tunjangan yang besar. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, maka keluarga saya akan mati. Saat dia berbicara,
Dia membuka matanya yang kacau dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya dengan tegas, "Saudara-saudara, Audio milik jangan Software lupa bahwa Channel. kita adalah satu. Jika ada yang membocorkan rahasianya, keluarga kita akan hancur." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sinis, "Ini hal yang sangat sederhana. Saya tahu apa yang terjadi bahkan jika Anda tidak memberitahu saya hanya meminta Anda memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Sayang sekali Anda tidak melakukannya. Gunakan kesempatan ini." Setelah itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah saudara laki-laki Tuan Mitsui yang memintamu untuk membunuh seseorang?" Begitu kata-kata ini keluar, prajurit itu membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat Ye Chen, dia menatap lurus ke arah asal suara Ye Chen, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mitsui Yoshitaka dan Mitsui Shinmei juga tercengang, bertanya-tanya mengapa Ye Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Meskipun prajurit itu terkejut, dia tidak berani mengungkapkan apapun, dan dia juga takut Ye Chen sengaja menipunya. Tapi Ye Chen berkata dengan tenang saat ini, "Selama kamu menggunakan otakmu sedikit, kamu akan tahu bahwa alasan mengapa kamu datang begitu cepat bukan karena kamu adalah orang pertama yang menerima berita tentang bunga hitam, atau karena kamu kebetulan berada sangat dekat dari sini, tapi karena seseorang sudah lama menyembunyikanmu di dekat sini. Ada puluhan ribu orang di sini. Jadi menyembunyikan puluhan orang bisa dikatakan mudah. Juga, karena seseorang telah menyembunyikan begitu banyak dari kalian prajurit di sini sebelumnya, itu membuktikan bahwa orang yang ingin dia bunuh adalah kita yang sudah lama Audio pasti milik muncul di Software sini. Channel. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin Nona Fei dan saya, hanya Tawana dan Tuan Mitsui dan Nona Mitsui. Selanjutnya, seseorang telah mengambil tindakan terhadap Tawana sore ini, dan bunga hitam baru dilepaskan setelah operasinya gagal. Kamu baru muncul setelah bunga hitam dilepaskan. Artinya target yang kamu tuju tidak mungkin Tawana. Kecualikan semua orang ini, dan yang tersisa hanyalah Tuan Mitsui dan putrinya. Nona Mitsui belum tua, dan dia tidak dibebani dengan kepentingan yang besar. Tidak mungkin majikan Anda berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Jadi satu-satunya, mungkin itu Tuan Mitsui. Mitsui Yoshitaka berseru, "Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa semua samurai ini diatur oleh Yoshiyasu?" Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkannya, "Teleponlah sekarang dan tanyakan apakah semua orang yang saya minta untuk dikerahkan ada di sini." Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu orang kepercayaannya. Begitu ada panggilan telepon, terdengar suara deru helikopter dan seorang pria berteriak keras, "Halo Pak, saya Shinichi Honda. Apa pesanan Anda?" Mitsui Yoshitaka secara khusus menyalakan speaker eksternal dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, dengar, itu suara baling-baling helikopter. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ke sini, mungkin mereka akan segera sampai."
Ye Chen tampak tidak percaya, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan langsung mengambil kesimpulan, tanyakan dulu." Mitsui Yoshitaka tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya, "Honda, berapa lama kamu sampai di Kubah?" Honda di ujung telepon bertanya dengan bingung, "Tuan, bukankah Anda meminta saya untuk membawa orang ke Oshino Hakai untuk melindungi tuannya?" "Oshino Hakai?" Mitsui Yoshitaka berteriak. "Aku memintamu datang ke Kubah untuk melindungiku. Dengarkan baik-baik, kamu melindungiku. Siapa yang memintamu pergi ke Oshino Hakai untuk melindungi ayahku?" Perkebunan keluarga Mitsui di Tokyo terletak di barat daya Tokyo, sedangkan kubahnya terletak di utara pusat kota Tokyo. Adapun Oshino Hakai yang disebutkan Honda Shinichi di telepon adalah tempat pensiunnya keluarga Mitsui, dekat dengan Gunung Fuji, setidaknya 80 km barat daya Mitsui Estate. Dengan kata lain, dia berangkat dari Mitsui Manor dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Kubah. Honda Shinichi buru-buru berkata, "Tuan, kakakmu Yoshiyasu yang meneleponku untuk memberitahuku bahwa ayahmu dalam bahaya di istana Oshino Hakai dan memintaku untuk segera membawa orang ke sana. Jadi kami buru-buru berangkat ke Oshino." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba sadar kembali. Wajahnya menjadi dingin, dan dia berseru, "Baga, kalian berbalik dan segera datang ke Kubah. Saya diserang di dalam Kubah. Kalian harus cepat, lebih cepat lebih baik." Setelah menutup telepon, wajah Mitsui Yoshitaka menjadi sangat jelek, dan lengan yang memegang telepon bergetar tak terkendali. Dia berkata dengan marah, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara laki-laki saya yang telah bekerja keras di sisi saya selama bertahun-tahun akan benar-benar melakukannya, ingin mengambil nyawaku." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Seharusnya ada banyak hal yang tidak kamu duga." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. "Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti Anda bisa memimpin kerajaan keuangan yang besar. Tapi saya memikirkannya ketika Liu Chan juga menjabat sebagai kaisar selama 40 tahun. Aku hampir lega." Mitsui Yoshitaka bertanya dengan heran, "Siapakah Liu Chan?" Ye Chen tercengang dan melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, itu tidak penting." Mitsui Shinmei di samping merasa sedikit bingung di wajahnya, dan dengan cepat mengingatkan, "Uudosang, Liu Chan adalah putra Liu Bei dalam The Romance of the Three Kingdoms. Bukankah kamu paling menyukai 3 kerajaan sebelumnya?" Mata Mitsui Yoshitaka tiba-tiba membelalak. "Putra Liu Bei, bodoh itu." Mitsui Shinmei buru-buru berkata, "Liu Chan mungkin tidak bodoh, tapi kemampuannya agak biasa-biasa saja." "Kemampuanku biasa-biasa saja," kata Mitsui Yoshitaka tanpa merasa terhibur. Dia penuh amarah dan depresi. Tapi dia tidak berani berdebat dengan Ye Chen. Jadi dia hanya bisa mengubah topik untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Maka ia melampiaskan kemarahannya kepada saudaranya sendiri. Dia mengumpat dengan keras, "Mitsui Yoshiyasu,
bajingan sialan ini. Audio milik Sob Dia pasti Channel. khawatir aku akan meminta Honda untuk mendukungnya. Jadi dia mengirim Honda ke Oshinohakai untuk memberi cukup waktu bagi samurainya. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Kamu akan membunuhku hari ini. Ye Chen berkata dengan tenang. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan seberuntung itu hari ini. Seseorang akan mengumumkan rencana rahasia bernilai miliaran dolar untuk membunuh Tawana. Dalam hal ini, jika dia membunuhmu dan Tawana bersama-sama, semua orang akan mengira pembunuhnya datang untuk bunga tersembunyi, dan membunuhmu hanyalah tontonan saja. Mitsui Yoshitaka tidak tahu apakah dia sedang membicarakan adik laki-lakinya Mitsui Yoshiyasu atau Ye Chen di depannya. Dia sangat marah hingga dia langsung mengutuk, baga, baga, baga. Ye Chen mengabaikannya, tapi menatap prajurit buta di depannya, dan berkata dengan tenang, kamu sama bodohnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kegagalan tindakanmu malam ini menandakan rencana Mitsui Yoshiyasu tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Jadi bagaimana dia bisa mengancam keluargamu? Jika aku menanyakan sesuatu padamu barusan dan kamu menjawab dengan jujur, kamu tidak hanya akan selamat, tapi kamu juga bisa menebus dosa-dosamu. Itu salahmu kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan Audio ini. milik Sob Begitu Channel. pihak lain mendengar ini, dia segera memahami kebenaran di baliknya. Dia menyesalinya dan segera memohon belas kasihan. Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang Anda minta. Sudah terlambat. Ye Chen berkata dengan tenang. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu membuat pilihan yang salah, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia melemparkan pria itu tepat ke depan Hattori Hanzo dan berkata dengan dingin, Hattori Hanzo, datang dan suruh dia pergi. Hattori Hanzo segera membungkuk dan berkata, hai. Setelah mengatakan itu, pedang pendek lainnya tiba-tiba terlepas dari lengan jubah hitamnya. Lalu dipegang di tangannya dan ditusuk langsung ke jantung prajurit itu. Bersambung.